paling enak itu memang menunggu ibu masak, duduk di meja makan, pegang HP, main game, buka-buka media sosial, posting ini itu ya. Tahu-tahu masakan ibu udah selesai, diangkat di meja, udah ditaruh di piring, udah beserta sendoknya, ada minumnya, tinggal suap. Kayak gitu aja masih banyak yang tidak puas dengan hasil masakan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Saya hadir di malam ini, tapi saya akan posting besok pagi ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan kelimpahan ya, nikmat rahmat Allah ya. Mesti mensyukuri itu ya, selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan ya. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semua pekerjaan lancar, semua yang dijalankan di hari-hari kemarin, hari ini, besok ya, semuanya diberi kelancaran. Doa kita harus selalu baik, ucapan kita harus selalu baik, pikiran kita harus selalu baik. Kenapa? Karena dengan itu kebaikan-kebaikan akan menghampiri kita, akan terwujud. Kalau kita pengen baik tapi kita bicaranya, memikirkannya, mengharapkannya, kadang-kadang tidak diharapkan tapi terpikirkan, kekesalan-kekesalan muncul kemudian terlampiaskan melalui ucapan, melalui tulisan. Bisa jadi justru bukan kebaikan yang menghampiri kita tapi sebaliknya, alih-alih kebaikan yang diharapkan yang akan datang tapi justru keburukan. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman, selalu positif lah. Makanya saya selalu mengajak teman-teman untuk berpikir positif. Kalau kita sebagai anak ya, paling enak itu memang menunggu hasil dari orang tua. Tapi pernahkah teman-teman merasakan kondisi di mana sebagai anak-anak yang belum cukup dewasa harus memperjuangkan setiap keinginan, setiap mimpi, setiap harapan, karena ternyata latar belakang orang tua tidak mampu untuk menghadirkan apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan. Dan itu banyak teman-teman. Bahkan bisa dikatakan orang-orang yang sukses dalam arti yang sebenarnya, sukses di dalam menjalani hidup ya, itu rata-rata karena mengalami tempaan hidup seperti itu. Taruhlah kita ambil contoh ya, yang saat ini sedang banyak dibicarakan. Bapak yang oleh sekelilingnya disebut Pak Alun ya. Pak Alun, kalau kita mengenal beliau sebagai Pak Muhammad Yusuf Hamka ya. Kalau Anda mendengar cerita-cerita inspiratif beliau dari ketika masih remaja harus menundukkan egonya ya, menundukkan gengsinya, dan itu terus menerus tuh sampai masa di mana beliau sudah mulai settle ya. Itu pun tetap gengsi dikesampingkan, beliau selalu menundukkan gengsinya. Jadi dari kecil beliau sudah jualan es ya. Kemudian terus menerus sampai sekarang kita lihat seperti apa beliau tuh. Seorang konglomerat yang luar biasa. Terlepas itu saya tahu hanya dari cerita beliau,
saya tidak melihatnya secara langsung, tapi kalau kita pikir, beliau dalam cerita menyampaikan latar belakang di daerah Pasar Baru ya, kita tahu seperti apa kondisi kehidupan di Pasar Baru. Kebetulan saya dulu 4 tahun di Jakarta itu ya sering main ke daerah itu, karena saya melihat lingkungan itu di tahun ke belakang, kalau ditarik kondisi sekarang ke tahun ke belakang, tentu apa yang disampaikan Pak Muhammad Yusuf Hamka itu bukan mengada-ada. Saya sungguh terinspirasi dengan cerita-cerita beliau itu, perjalanan hidupnya. Dan teman-teman, tidak hanya beliau, ada begitu banyak tokoh-tokoh dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia saya kira, yang menggapai kesuksesan di masa depannya itu karena kegigihan di waktu mudanya. Tidak pernah terlambat seseorang untuk memulai sebuah perjuangan yang gigih. Meskipun tentu ketika kegigihan dimulai dari masa muda, itu kesempatan jauh lebih banyak. Tapi kapanpun seseorang memutuskan untuk mempergigih ya, upayanya, mempergigih perjuangannya, pasti Allah tidak menutup mata ya. Allah tentu tidak akan mengabaikannya, karena memang Allah sendiri sudah memerintahkan kita untuk berusaha supaya nasib bisa atau berubah. Nah, jadi ibarat anak-anak, memang setiap anak ya pengennya itu yang gampang, pengennya nunggu, kemudian minta cepat, kemudian harus jadi ya, seperti seseorang yang lapar ya. Anak-anak yang lapar zaman sekarang itu tinggal mah atau bu, minta makan, minta ini. Dia menunggu di meja makan, ibunya masak di dapur ya, sambil main game, sambil bermedia sosial, sambil chit-chat sana sini, sambil memainkan HP-nya. Tahu-tahu mamanya selesai. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah tahu untuk sampai makanan itu tersedia di meja makan, di piringnya, dengan sendoknya, dengan minuman yang sudah tersedia di situ. Dia tidak pernah berpikir bagaimana itu ada di situ, mulai dari mana? Dari bapaknya yang bekerja mencari nafkah di luar sana. Atau kalau sekarang mungkin seorang bapak tidak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah ya, kadang-kadang seperti itu. Dan ini banyak. Dan kadang-kadang anak justru melihat dikiranya orang tuanya yang tiap hari hanya memainkan HP, padahal itu adalah sebuah aktivitas pekerjaan. Bahwa sekarang zaman teknologi ini, pekerjaan dilakukan melalui HP ya, koordinasi ke sana kemari dan lain sebagainya. Dikiranya anak-anak nih, dikiranya orang tuanya seperti itu, ya main seperti mereka lakukan. Semakin sulit sekarang untuk mentransfer pengetahuan itu kepada anak, mentransfer perjuangan, semangat perjuangan kepada anak, karena memang kondisinya seperti ini. Padahal teman-teman, kalau kita menyadari perkembangan teknologi ini ke depan akan semakin canggih, semakin canggih, akan membuat manusia semakin tergantung dengan teknologi, dan akan ada satu generasi di mana sudah lupa caranya bertahan hidup tanpa teknologi. Bagaimana bertahan hidup dengan cara tradisional, bagaimana membangun hidup dengan cara lama. Padahal kalau terjadi suatu saat, dan itu pasti terjadi, karena banyak hadis yang mengatakan bahwa nanti peperangan antara
Dajjal dengan Nabi Isa ketika turun kembali ke bumi, itu dengan pedang. Artinya sudah nggak ada teknologi itu. Kalau perang saja sudah menggunakan pedang, berarti sudah tidak ada teknologi, tidak ada senapan, tidak ada. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa ada kemungkinan suatu saat teknologi ini akan kolaps, maka sebaiknya kita mempersiapkan baik diri kita maupun anak-anak kita untuk bisa tetap mengenal cara-cara bertahan hidup secara tradisional, dengan cara yang lama ya. Karena bisa jadi kita tidak mengalami the collapse of technology ya. Anak-anak kita bisa jadi tidak mengalami. Cucu kita bisa jadi yang mengalami, atau bisa jadi cicit kita. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, tidak menularkannya kepada anak kita, tentu anak kita juga tidak akan bisa menularkan kepada cucu kita. Kalau itu sampai terjadi suatu saat, betapa sulitnya kehidupan anak keturunan kita. Nah, inilah teman-teman, struggle itu adalah bagian dari hidup, dan kita dibekali dengan apa yang disebut sebagai kemampuan untuk bertahan hidup. Caranya adalah dengan adaptasi ya. Kemampuan untuk beradaptasi adalah kemampuan dasar yang diberikan kepada kita. Tapi jangan mengira bahwa adaptasi itu bisa terjadi begitu saja. Selalu ada saat untuk melatih, untuk berlatih. Ya, jadi teman-teman, meskipun kita dalam keadaan yang sedang struggle ya, sedang berjuang ya, tetap kita semangat untuk perjuangan ini jangan sampai berhenti. Perjuangan ini supaya dilambari dengan semangat bahwa kita akan mencapai titik finish. Dan itu harus didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa dengan cara itulah kita bisa bertahan hidup. Jangan mengandalkan orang lain untuk kepentingan hidup kita. Andalkan diri kita untuk bisa menghidupi diri kita dan menghidupi orang lain. Membantu paling tidak. Menghidupi diri kita, membantu orang lain. Selamat pagi, selamat malam. Tetap semangat.